Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, mulai dari pembahasan soal-soal pretest PPG PAI, kemudian seputar tutorial-tutorial tugas-tugas selama pendidikan profesi guru, terutama di wilayah Kementerian Agama. Bagi Bapak Ibu yang baru mengenal channel ini ya, silahkan bisa melihat dan menonton video-video yang sudah saya bagikan. Semoga semua ini bisa dijadikan referensi dan bisa memudahkan Bapak Ibu, baik yang mau mengikuti pretest PPG PAI maupun yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru, mudah-mudahan sampai lulus nantinya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022, masih di modul SKI part yang keempat, yaitu kisi-kisi nomor 28 sampai 31. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan guru-guru, terutama guru-guru PAI di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mengetahui update terbaru dari video saya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi ya. Di sini untuk kisi-kisi nomor 28 sampai 31, yaitu membahas tentang Islam di Nusantara ya. Perkembangan Islam di Nusantara, dakwah Islam di Nusantara, dan dakwah Islam Wali Songo. Menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu kisi-kisi ke-28, disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan dengan tepat jalur masuknya Islam di wilayah Nusantara ya. Berikut contoh soalnya. Menurut Snug Hergrange, bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Dengan alasan di bawah ini, kecuali A. Kurangnya bukti bahwa bangsa Arab yang datang menyebarkan Islam ke Nusantara. B. Hubungan dagang antara Indonesia-India telah lama terjalin. C. Batu-batu nisan yang ada di Sumatera itu berasal dari Gujarat. D. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera menggambarkan hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Bapak Ibu di sini diharapkan bisa mengidentifikasi ya salah satu dari teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu pada soal ini teori Gujarat India ya, tokohnya yaitu Snug Hergrange ya. Di sini alasan masuknya Islam ke India ya yang bukan ya. Berikut pembahasannya. Ini teori, salah satu dari teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori India yang pertama. Teori pertama mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh orang India, yaitu Gujarat, Kambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Snug Hergrange mengatakan bahwa memang berasal dari Gujarat, India dengan alasan satu, ini ya, berarti yang tadi, ini alasan-alasannya ya Bapak Ibu. Kurangnya bukti, ya ini ya, satu, kurangnya bukti bahwa bangsa Arab yang datang menyebarkan Islam ke Nusantara. Dua, hubungan dagang antara Indonesia-India telah terjalin lama. Tiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera menggambarkan hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat ya. Nah, berarti ini yang meyakinkan bahwa Islam itu datang dari India ya. Tadi pertanyaannya berarti yang bukan ya Bapak Ibu, karena kecuali. Nah, di sini ya, kurangnya bukti ini benar tadi, hubungan dagang benar, inskripsi benar ya. Ini jawabannya yang C ya Bapak Ibu. Berarti yang bukan ya. Yang tidak meyakinkan bahwa Islam itu berasal dari India, yaitu batu nisan yang ada di Sumatera berasal dari Gujarat. Ini tidak termasuk ya Bapak Ibu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masih
di kisi-kisi yang ke-28, contoh soal. Pendapat yang menyatakan Islam di Indonesia berasal dari Persia adalah dengan bukti-bukti berikut. Ya, kalau tadi teori Gujarat India, sekarang teori Persia ya Bapak Ibu. Bukti-buktinya apa? Yang termasuk A. Beberapa unsur kebudayaan Persia khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. B. Berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajarannya Manunggaling Kawula Gusti sama dengan ajaran Al-Hajjaj Persia Wahdatul Wujud. C. Jawaban A, B, dan D benar. D. Cara mengajarkan baca Al-Quran dengan sistem mengeja huruf Aron, terutama tanda-tanda bunyi harokat. Ya. Berikut pembahasannya. Teori Persia, ini salah satu dari teori masuknya Islam di Indonesia juga ya. Teori selanjutnya bahwa Islam berasal dari Persia. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia ya. Ini berarti yang mendukung teori Persia ya. Khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara ya. Jadi ada kebudayaan Syiah, orang-orang Syiah ya, ini kebudayaan Persia. Berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar ya, dengan ajarannya Manunggaling Kawula Gusti tadi ada ya. Nah, kemudian mengajarkan baca Al-Quran dengan sistem mengeja huruf Aran juga ini tadi ada ya. Dan kemudian peringatan hari Asyura ya, ini kaum Syiah. Berarti tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya yang C ya. Sekali lagi, ketika menjumpai tipe soal yang ada pilihannya jawaban A, B, C benar, jawaban A, B, C salah gitu ya, itu kemungkinan besar jawabannya itu ya. Namun tidak 100% memang itu benar, tapi kebanyakan seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika ada pilihan jawaban A, B, C benar, A, B, D benar ya, biasanya itu ya. Tapi saya tidak mengajarkan 100% itu pilihan seperti itu jawabannya benar ya. Namun kebanyakan seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masih di kisi-kisi ke-28, contoh soal. Seorang tokoh yang menolak kalau Islam masuk abad ke-7 Masehi, yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah Arab, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Selain itu, masuknya Islam dalam suatu wilayah juga identik dengan langsung berdirinya sebuah kekuasaan politik Islam. Tokoh yang dimaksud adalah A. Hamka, B. Quraisy Shihab, C. Mukti Ali ya, Mukti Ali, D. Abdurrahman Wahid. Berikut pembahasannya. Hamka menolak teori ini ya, maksudnya ini teori Persia dengan alasan bahwa apabila Islam masuk abad ke-7 Masehi yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah Arab, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Selain itu, masuknya Islam dalam suatu wilayah juga identik dengan langsung berdirinya sebuah kekuasaan politik Islam. Nah, ini Hamka ini merupakan salah satu tokoh yang menolak adanya teori Persia ya Bapak Ibu. Berarti jawabannya adalah ya yang mana? Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Iya, yang menolak teori Persia yaitu Hamka A ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menuju ke kisi-kisi yang ke-29. Disajikan data dan informasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Mahasiswa mampu memberi argumentasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Contoh soal. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara. Kecuali A. Syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam apabila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. B. Ajaran Islam tidak mengenal kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial, akan tetapi oleh ketakwaannya kepada Allah. C. Upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. D. Agama Islam dibawa oleh saudagar kaya sehingga mudah dalam mempengaruhi masyarakat Nusantara. Pembahasannya. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara antara lain yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana.
Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang bukan termasuk faktor yang menyebabkan ya, karena di sini kecuali. Ya, jawabannya berarti yang D ya. Agama Islam dibawa oleh saudagar kaya sehingga mudah dalam mempengaruhi masyarakat Nusantara. Ini kurang tepat ya. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, kisi-kisi yang ke-30. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Berikut contoh soalnya. Yang dilakukan Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara tersebut di bawah ini. A. Semua jawaban benar. B. Mau'izah hasanah, teladan yang baik dan mujadalah. C. Lemah lembut mengambil hati masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. D. Tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran-ajaran dan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Saya kira untuk soal ini Bapak Ibu ya bisa memahami ya dan bisa menjawabnya dengan benar ya di sini. Berikut pembahasannya. Kesembilan wali yang tergolong dalam Wali Songo menerapkan metode dakwah yang berbeda-beda. Sunan Kudus menghias lembu sapi layaknya pengantin untuk mengumpulkan penganut agama Hindu. Setelah berhasil mengumpulkannya, barulah Sunan Kudus menyampaikan dakwahnya. Sunan Kalijaga menjalani dakwahnya dengan mengajak para pembesar Hindu di Semarang dan juga dengan cara pementasan wayang yang menyerupai relief atau arca yang ada di Candi Borobudur. Sunan Ampel juga menyampaikan dakwahnya dengan membangun pesantren sebagai sentralisasi ajaran Islam yang di dalamnya diajarkan juga ilmu kanuragan yang berisi wirid kalimat tauhid. Dan sebagian besar dari Wali Songo menyebarkan dakwah dengan cara ini ya, ada ya Bapak Ibu. Mau'izah hasanah, ini ada tadi ya berarti. Lemah lembut mengambil hati masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Tidak memusnahkan budaya ya, ini juga tadi tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran agama dan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu tadi? Iya, ini yang mau'izah benar, lemah lembut benar, tidak memusnahkan benar. Berarti jawabannya semua jawaban benar ya, A ya Bapak Ibu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kisi-kisi yang terakhir yaitu nomor 31 pada pembahasan video kali ini, dakwah Islam Wali Songo. Untuk kisi-kisinya yaitu disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan gerakan dakwah Wali Songo. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Berikut contoh soalnya. Sunan yang memberikan pengajaran sederhana yaitu menanamkan akidah dan ibadah dan juga memperkenalkan istilah molimo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, yaitu A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Muria, C. Sunan Ampel, D. Sunan Bonang ya. Nah ini Bapak Ibu, strategi masing-masing Wali Songo itu berbeda. Dari tipe soal ini, kisi-kisi ini Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi ya strategi, ciri-ciri strategi dari dakwah setiap sunan ya atau setiap Wali Songo itu apa ya. Ini yang keluar yang istilah molimo ya. Berikut pembahasannya. Sunan Ampel atau nama lainnya Raden Rahmat menganut fikih mazhab Hanafi. Namun kepada para santrinya, ia hanya memberikan pengajaran yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Ini ya, dialah yang mengenalkan istilah molimo. Ya, ini ya, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Maksudnya adalah tidak mau bermain judi, tidak mau minum minuman beralkohol atau minuman keras, tidak mau mencuri, ya, tidak mau madat itu berarti narkoba itu ya, mabok-mabokan. Muhammadun berarti tidak mau bermain ya zina dengan perempuan ya. Ini salah satu strategi dari dakwahnya Sunan Ampel ya Bapak Ibu ya. Berarti ini jawabannya apa? Iya, jawabannya yang C ya, Sunan Ampel.
Baiklah, lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, kisi-kisi yang ke-31. Contoh soal. Menjalani dakwahnya dengan mengajak para pembesar Hindu di Semarang dan juga dengan cara pementasan wayang yang menyerupai relief atau arca yang ada di Candi Borobudur, yaitu A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Muria, C. Sunan Ampel, D. Sunan Bonang. Ya. Berikut pembahasannya. Strategi dakwah yang dilakukan para wali berbeda-beda. Sebagai contoh adalah Sunan Kalijaga menggunakan strategi berdakwah dengan mengajak pembesar Hindu di Semarang. Ya. Nah, ini Sunan Kalijaga dakwahnya di Semarang ini ya, mengajak pembesar Hindu di Semarang. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya yaitu Sunan Kalijaga ya. Pembesar Hindu di Semarang diajak masuk Islam. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang 31. Contoh soal. Menjalani dakwahnya dengan menghormati terhadap keyakinan Hindu untuk tidak menyembelih hewan lembu dan pernah menghias lembu atau sapi layaknya pengantin untuk mengumpulkan penganut agama Hindu. Kemudian setelah umat Hindu berkumpul baru memulai dakwahnya. A. Sunan Bonang, B. Sunan Kudus, C. Sunan Muria, D. Sunan Ampel. Berikut pembahasannya. Strategi yang dilakukan Sunan Kudus tampak unik dengan mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang dihias sedemikian rupa sehingga tampil sebagai pengantin, untuk kemudian diikat di halaman masjid. Ya, nah di sini ya, berarti yang dakwahnya menggunakan ya seperti pertunjukan lembu atau sapi ya sebagai pertunjukan pengantin ini ya. Ini adalah strategi dari dakwah Sunan Kudus ya Bapak Ibu. Ya, demikian untuk pembahasan soal-soal pada modul SKI pada part yang keempat, yaitu kisi-kisi nomor 28 sampai 31 ya. Insya Allah untuk modul SKI ini satu kali lagi yaitu part 5 mudah-mudahan selesai dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ke pembahasan modul selanjutnya. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang senantiasa mengikuti ya channel YouTube Belajar Bersama Pak Guru Yasin ini dan juga yang sudah berdonasi. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya dan bisa memudahkan Bapak Ibu terutama yang akan mengikuti pretest PPG maupun yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan Kemenak. Saya doakan semoga dimudahkan semuanya, bisa lulus sampai tahap akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.